Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, nama saya Nova Asina Rafadhani dengan NIM 309. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema pada kali ini, yaitu hubungan sistem pemasyarakat dengan tujuan pemidanaan menurut hukum nasional. Topik ini sangat penting untuk dipahami karena pemidanaan tidak lagi hanya dipandang sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan manusia agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam sistem hukum pidana modern, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan. Pemidanaan juga diarahkan untuk pertama, melindungi masyarakat, kedua, mencegah terjadinya tindak pidana, yang ketiga, memperbaiki dan merehabilitasi pelaku. Di Indonesia, paradigma pemidanaan mengalami perubahan signifikan sejak diperkenalkannya sistem pemasyarakatan yang menggantikan sistem kepenjaraan. Sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak asasi serta berpotensi untuk diperbaiki dan dibina. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut hukum nasional Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem ini bertujuan agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat kembali diterima oleh masyarakat. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak diperlakukan sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek pembinaan. Lalu adapun
Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Untuk memahami hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan, kita perlu melihat pada sejarah perkembangan di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, sistem yang berlaku adalah sistem kepenjaraan. Dalam sistem ini, narapidana dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum dan diisolasi dari masyarakat. Penjara berfungsi sebagai alat pembalasan dan penjeraan. Setelah Indonesia merdeka, sistem kepenjaraan dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pada tahun 1964, melalui gagasan Saharjo selaku Menteri Kehakiman saat itu, diperkenalkan konsep pemasyarakatan. Konsep ini menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya menghukum, tetapi juga memanusiakan manusia dengan menyiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya saya di sini juga akan menjelaskan tentang teori-teori pemidanaan dan kaitannya dengan pemasyarakatan. Dalam kajian penologi terdapat beberapa teori pemidanaan yang relevan dengan sistem pemasyarakatan. Pertama, teori absolut atau retributif yang menekankan pembalasan atas perbuatan jahat. Teori ini kurang sejalan dengan sistem pemasyarakatan karena tidak menitik beratkan pada pembinaan. Kedua, ada teori relatif dan utilitarian yang menekankan pencegahan kejahatan dan perbaikan pelaku. Teori ini menjadi dasar utama sistem pemasyarakatan. Yang ketiga, ada teori gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan pembinaan, yaitu dari dua teori yang saya jelaskan tadi. Teori inilah yang paling mencerminkan sistem pemidanaan nasional di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan wujud konkret penerapan teori gabungan di mana pidana tetap dijatuhkan sebagai konsekuensi hukum, namun pelaksanaannya diarahkan pada pembinaan dan rehabilitasi. Selanjutnya saya juga akan membahas tentang peran lembaga permasyarakatan dalam mencapai tujuan pemidanaan. Lembaga permasyarakatan atau LAPAS memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pemidanaan. Peran tersebut antara lain yang pertama adalah sebagai tempat pembinaan kepribadian, seperti pembinaan moral, agama, dan sikap sosial. Yang kedua adalah sebagai sarana pembinaan kemandirian melalui pelatihan kerja dan keterampilan. Yang ketiga adalah sebagai media reintegrasi sosial dengan program asimilasi dan pembebasan bersyarat. Dengan peran tersebut, LAPAS tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tapi juga sebagai lembaga pendidikan dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya saya juga akan membahas tentang hak dan kewajiban narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Hak narapidana antara lain yaitu di sini saya menyebutkan 3. Yang pertama ada mendapatkan pelayanan kesehatan, yang kedua mendapatkan pendidikan dan pembinaan, yang ketiga ada mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Sementara itu, adapun kewajiban narapidana meliputi menaati tata tertib lapas, mengikuti program pembinaan, menjaga ketertiban dan keamanan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini mewujudkan bahwa tujuan pemidanaan tidak bersifat represif semata, tetapi edukatif dan korektif agar nantinya narapidana bisa kembali menjadi masyarakat yang bersosial dengan baik. Adapun tantangan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, meskipun sistem pemasyarakatan memiliki tujuan yang ideal, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas lapas. Dikarenakan banyaknya narapidana, kapasitas lapas melebihi seperti itu. Dan ada keterbatasan sarana dan prasarananya, dimana itu juga salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada kurangnya tenaga pembina profesional dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Maksud dari stigma masyarakat terhadap mantan narapidana di sini adalah pastinya ada sanksi sosial yang dijalani oleh narapidana itu ketika keluar dari lapas.
stigma-stigma masyarakat yang negatif karena mereka sudah pernah masuk ke lapas, itulah yang menjadi salah satu tantangan juga dalam sistem permasyarakatan yang ada di Indonesia. Tantangan ini dapat menghambat tercapainya tujuan pemidanaan, terutama dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Adapun di sini ketika ada tantangan, pastinya akan ada upaya-upaya untuk menguatkan sistem permasyarakatan yang ada di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan berbagai upaya, antara lain di sini saya akan menjelaskan 4. Yang pertama ada pengembangan pidana alternatif selain pidana penjara. Yang kedua ada optimalisasi pembinaan berbasis masyarakat. Yang ketiga ada peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan dan edukasi masyarakat untuk menerima kembali mantan narapidana. Upaya-upaya ini sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional. Sebagai penegasan, sistem pemasyarakatan bukan sekedar tempat menjalani hukuman, melainkan sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Baik, setelah saya menjelaskan sejarah mengenai sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia, saya juga akan menambahkan mengenai pembinaan berdasarkan klasifikasi narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana tidak dilakukan secara seragam. Pembinaan disesuaikan dengan klasifikasi narapidana agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara efektif. Klasifikasi tersebut meliputi jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana itu tadi, usia dan jenis kelaminnya, lama pidananya, berapa tahun, dan tingkat resiko dan residivismenya. Sebagai contoh, narapidana kasus narkotika membutuhkan pendekatan rehabilitatif yang berbeda dengan narapidana tidak pidana umum. Begitu pula dengan narapidana anak yang lebih menekankan pada pendidikan dan perlindungan. Pendekatan berbasis klasifikasi ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan berorientasi pada individualisasi pemidanaan, yang merupakan prinsip penting dalam hukum pidana modern. Reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir pemidanaan. Tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial, yaitu mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Reintegrasi sosial dilaksanakan melalui yang pertama ada program asimilasi, yang kedua ada pembebasan bersyarat, yang ketiga ada cuti menjelang bebas. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi narapidana, tapi juga bagi masyarakat karena mengurangi resiko kejahatan berulang yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Dalam perspektif hukum nasional, reintegrasi sosial merupakan bentuk nyata dari tujuan pemidanaan, yang tidak sekedar menghukum, melainkan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Adapun pentingnya peran masyarakat dalam sistem pemasyarakatan, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh negara saja, tapi juga oleh peran aktif masyarakat. Masyarakat berperan dalam menerima kembali mantan narapidana. Yang kedua, memberikan kesempatan kerja. Yang ketiga, menghilangkan stigma negatif yang dilakukan oleh narapidana itu tadi, karena narapidana itu tadi sudah melakukan rehabilitasi dan lain sebagainya saat di lapas seperti itu. Tanpa dukungan masyarakat, tujuan pemidanaan berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial akan sulit tercapai karena mantan narapidana berpotensi kembali melakukan tindak pidana akibat penolakan sosial yang terjadi. Sehingga seandainya narapidana itu tidak diterima oleh masyarakat, mungkin akan terjadi hal-hal narapidana akan mengulangi hal-hal tersebut, hal-hal yang dilakukan oleh narapidana yang membuat stigma masyarakat itu kembali negatif, sehingga narapidana muncul rasa untuk melakukan kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Lalu ada sistem pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia. Sistem pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari perspektif hak asasi manusia. Dalam hukum nasional, meskipun narapidana kehilangan kebebasan bergerak, mereka tetap memiliki
hak dasar sebagai manusia seperti hak hidup, hak memperoleh perlakuan yang manusiawi, hak atas kesehatan dan pendidikan. Pendekatan berbasis hak asasi manusia ini memperkuat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang terakhir, dengan demikian dapat ditegaskan bahwasanya sistem pemasyarakatan merupakan implementasi nyata dari tujuan pemidanaan menurut hukum nasional Indonesia yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dan di sini saya akan menerangkan juga kepastian hukum yang didapatkan oleh narapidana, yaitu berupa balasan yang simpel atas apa yang mereka lakukan, tetapi mereka juga akan direhabilitasi dan diberikan pendalaman untuk nantinya ketika mereka keluar dari lapas, mereka masih diterima oleh masyarakat itu sendiri. Dan manfaatnya, nantinya narapidana yang sudah melakukan kesalahan tersebut merasa jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Dan hal ini harus didukung oleh masyarakat yang ada di lingkungannya, agar nantinya ketika narapidana itu sudah keluar dari lapas, mereka merasa sudah diterima oleh masyarakat dan sudah dimaafkan oleh masyarakat, agar nantinya perasaan muncul untuk melakukan kesalahan itu tidak akan terulang lagi. Dan itu merupakan sistem pemasyarakatan yang adil. Mungkin sekian dari saya berupa penjelasan mengenai sistem kemasyarakatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.